Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari yang kami tangkap di seminar literasi keuangan yang telah kami jalankan. Namun sebelum memulainya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Tuti Alawiyah dengan NIM 64232574 dari kelas 643D07 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 64232714. Perkenalkan, nama saya Kaila Fatma Iza Nabila dengan NIM 64232557. Perkenalkan, nama saya Nanta Puspita Sari Asnan dengan NIM 64232578. Pertama, yang akan saya bahas yaitu ada perencanaan dan pengelolaan keuangan seperti pada piramida. Di bagian pertama ada perlindungan kekayaan yang berada pada tingkat paling bawah atau fondasi sebagai wealth protection ditunjukkan untuk memastikan kesejahteraan dan menghindari risiko finansial. Bagian mendasar ini memiliki porsi paling besar dan terdiri dari dua komponen, yaitu cash flow dan asuransi. Di bagian kedua ada akumulasi kekayaan. Apabila bagian fondasi sudah tersusun dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah mengakumulasi kekayaan yang ditandai dengan menabung dan berinvestasi. Di samping menabung emas, pengumpulan aset juga bisa dilakukan dengan diversifikasi investasi melalui pembelian deposito, reksadana, obligasi maupun logam mulia. Dan terakhir ada di bagian distribusi kekayaan, yaitu tingkatan paling tinggi pada piramida perencanaan keuangan adalah pendistribusian kekayaan, di mana seluruh aset yang terkumpul akan diwariskan atau dihibahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah manfaat investasi. Apa saja sih manfaatnya? Yaitu yang pertama, mengalahkan inflasi, maksud saya. Yang kedua, meningkatkan aset Anda. Yang ketiga, memiliki cadangan finansial. Dan bagaimana sih tips cepat untuk mengetahui apakah investasi itu bodong atau ilegal? Yang pertama yaitu memberikan janji pasti untung cepat dan return yang tinggi. Yang kedua, mengklaim tidak adanya risiko. Yang ketiga, biasanya member get member. Dan yang keempat, tidak memiliki izin yang jelas. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun, sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut bursa efek. Apa saja sih contoh instrumen pasar modal? Yang pertama yaitu ada reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor yang tidak memiliki banyak waktu, keahlian, dan pengetahuan yang memadai untuk berinvestasi, namun tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kedua ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dan yang terakhir ada obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Cara pendaftaran duta pasar modal.
Pilih Universitas Bina Sarana Informatika, isi dengan nama lengkap peserta SPM, isi dengan email aktif peserta SPM, isi dengan password yang akan digunakan sesuai dengan standar password yang disarankan, isi kembali dengan password yang akan digunakan, isi nomor HP peserta SPM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saham adalah surat yang menjadi bukti kepemilikan sebagai modal suatu perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang populer dan banyak dipilih investor karena potensi keuangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam investasi. Ada banyak macam investasi diantaranya. Yang pertama, investasi emas. Mudah dibeli dan bisa menjadi pemilihan investasi bagi pemula. Yang kedua, deposito. Jenis investasi yang bervariasi dan tidak terbatas. Yang ketiga, reksadana. Instrumen investasi yang populer di Indonesia di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan dan diinvestasikan pada pasar modal. Yang keempat, saham, jenis investasi yang bisa menjadi pilihan bagi pemula. Yang kelima, obligasi, jenis investasi yang tersedia mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Yang keenam, properti, jenis investasi yang bisa menjadi pilihan bagi pemula. Yang keenam, surat berharga negara atau SBN, jenis investasi yang bisa menjadi pilihan bagi pemula. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebagai pemula yang akan memulai suatu investasi, kita juga harus memikirkan beberapa tips untuk memilih investasi yang tepat bagi para pemula. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips yang tepat untuk memulai investasi bagi pemula. Yang pertama yaitu ada sesuaikan sama budget yang kalian punya. Yang artinya jangan memaksakan kalau budget yang kalian punya tidak cukup untuk memulai investasi tersebut. Yang kedua ada self assessment atau evaluasi diri. Yang artinya setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan pilihan investasi yang kalian pilih. Yang ketiga ada tentukan tujuan investasi, yang artinya sesuai kalau goal yang kalian pilih membutuhkan uang yang sangat banyak, tentu kalian juga harus memilih instrumen yang memberikan potensi imbal yang hasilnya lebih tinggi dalam jangka yang panjang untuk kalian memilih investasi. Penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih galeri investasi itu. Galeri investasi adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal kepada masyarakat umum dan akademisi. Sejak tahun 2000, galeri investasi merupakan sebuah bentuk kerjasama antara PT Bursa Efek atau BEI dengan perguruan tinggi dan perusahaan sekuritas untuk menempatkan galeri investasi di berbagai kampus perguruan tinggi yang dimana sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari galeri investasi itu. Yang pertama, galeri investasi mempunyai tujuan menyebarluaskan informasi pasar modal kepada masyarakat secara luas. Dan yang kedua, sebagai tempat bagi para calon investor dan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh mengenai investasi dalam dunia pasar modal. Dan yang ketiga tentunya, sebagai tempat bertemunya calon-calon para investor dari masyarakat luar dengan kalangan anak-anak muda, mahasiswa, dan universitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh BEI yang dimaksud Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saham adalah surat yang menjadi bukti kepemilikan sebagai modal suatu perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang populer dan banyak dipilih investor karena potensi keuangannya. Yang kedua, surat utang adalah surat berharga yang berisi pernyataan pengakuan utang dan janji untuk membayar bunga atau kupon bunga kepada pihak yang memberikan pinjaman. Surat utang juga dikenal sebagai obligasi. Yang ketiga, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke dalam surat berharga. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang populer karena menawarkan cara berinvestasi yang mudah dan praktis. KSPM atau Kelompok Studi Pasar Modal merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah dalam mengembangkan kemampuan dan memberikan pemahaman mengenai pasar modal kepada mahasiswa. Contoh beberapa kegiatan KSPM.
1. Yaitu workshop pembuatan akun investasi, memperkenalkan pasar modal dan membantu pembuatan akun investasi oleh tim KSPM. 2. SPM atau Sekolah Pasar Modal dan kunjungan B, membahas topik-topik terkini mengenai pasar modal dengan para ahli, menjelajahi dunia pasar modal secara langsung dengan mengunjungi pusatnya yaitu B. 3. Diskusi dan sharing session dengan PT Philips Sekuritas. Diskusi interaktif antara anggota KSPM dengan perusahaan sekuritas untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. 4. Pencanangan 1.200 investor UBSI B. Philips Sekuritas. Pencanangan 1.200 investor baru sekaligus duta pasar modal UBSI yang dihadiri oleh beberapa pihak yang termasuk pihak UBSI, B, dan Philips Sekuritas. Keunggulan bergabung ke SPM, pengetahuan, mendapatkan akses ke materi edukasi analisis laporan dan alat-alat berguna untuk mempelajari pasar modal lebih dalam, mendapatkan mentor dan bimbingan dari para ahli. Pengalaman, mempunyai pengalaman organisasi yang spesifik tentang pasar modal, mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia keuangan melalui simulasi trading dan kunjungan industri. Jaringan, membangun koneksi dengan mahasiswa, dosen, dan profesional di bidang pasar modal, berkolaborasi dengan perusahaan sekuritas. Sekian presentasi kami yang diambil dari Seminar Literasi Keuangan di Kaliabang untuk memenuhi proyek mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas dan kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.